Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana SIMAK. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengendalian risiko. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nurul Rahma, yaitu saya sendiri dengan NPM akhir 035, dan yang kedua ada Dini Santika dengan NPM akhir 037, yang ketiga ada Alia Naura Rahmanindita dengan NPM akhir 309, yang keempat ada Nazala Zalfa Hamida dengan NPM akhir 367, dan yang terakhir ada Khairunisa dengan NPM akhir 369. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairunisa. Saya dari NPM akhir 369. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengendalian penanganan risiko atau risk treatment control. Jadi setelah sebuah risiko ini dinilai cukup besar dan juga berbahaya, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh organisasi perusahaan itu adalah dengan melakukan perlakuan risiko, yaitu dengan melakukan pengendalian atau disebut dengan pengendalian penanganan risiko. Jadi definisi dari pengendalian sendiri itu adalah setiap tindakan, kebijakan, perangkat, atau praktik mekanisme lain yang memodifikasi risiko. Nah, tujuan dari pengendalian penanganan risiko ini itu adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance bahwa tujuan organisasi ini akan tercapai dan bahwa peristiwa yang tidak diinginkan itu akan dapat dicegah, dideteksi, ataupun diperbaiki. Nah, pengendalian sendiri ini tidak bertujuan untuk menghilangkan semua resiko, tapi melainkan untuk mengelola resiko itu ke tingkat yang lebih optimal. Nah, pengendalian penanganan risiko ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama yang diakui secara luas. Yang pertama yaitu pengendalian preventif atau preventive control. Jadi, pengendalian ini itu dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan, kelalaian, atau tindakan yang tidak diinginkan sebelum hal-hal tersebut terjadi. Nah, tujuannya itu adalah untuk um, untuk menghindari masalah sejak awal. Nah, untuk contoh-contoh dari pengendalian preventif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemisahan tugas atau segregation of duties. Jadi di pemisahan tugas ini tuh organisasi perusahaan itu memastikan tidak ada satu orang pun yang memiliki kendali atas seluruh aspek transaksi. Terus yang kedua melakukan otorisasi dan persetujuan. Jadi di sini itu mengharuskan adanya persetujuan dari personel yang berwenang sebelum transaksi atau tindakan itu dilaksanakan. Terus selanjutnya yaitu terkait keamanan fisik dan logis. Jadi organisasi perusahaan ini menggunakan kata sandi, firewall, atau kunci untuk membatasi akses ke aset atau data hanya kepada personel yang berwenang saja. Terus yang terakhir itu adalah melakukan pelatihan karyawan. Jadi organisasi perusahaan atau perusahaan sendiri itu nantinya akan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan aman. Terus yang pengendalian yang kedua atau pengendalian detektif atau detektif kontrol, yaitu ini tuh dirancang untuk mendeteksi atau menemukan kesalahan penyimpangan setelah hal-hal tersebut terjadi. Nah, untuk pengendalian detektif ini itu merupakan pertahanan kedua dari pengendalian preventif. Nah, pengendalian ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rekonsiliasi. Jadi di mana rekonsiliasi ini tuh membandingkan dua set catatan, contohnya rekonsiliasi bank itu untuk mengidentifikasi perbedaan yang mungkin menandakan adanya kesalahan atau penipuan. Terus yang kedua, melakukan tinjauan kinerja dan audit, yang dimana melakukan tinjauan oleh supervisor, audit internal, ataupun inventarisasi fisik secara periodik untuk menemukan anomali. Terus yang ketiga, laporan pengecualian atau inspection reports, yaitu laporan yang dihasilkan sistem yang secara otomatis itu menandai transaksi yang berada di luar parameter normal. Terus yang terakhir ada sistem alarm, yang dimana sistem alarm ini tuh seperti alarm asap atau alarm penyusup yang mendeteksi adanya masalah secara real time. Terus selanjutnya terkait
dengan pengendalian korektif atau corrective control. Jadi pengendalian ini itu dirancang untuk memperbaiki masalah yang sudah terjadi dan mencegah terulang kembali. Jadi contohnya itu kayak dengan menghindari resiko atau risk avoidance. Jadi organisasi ini sepenuhnya menjauhi sumber resiko sehingga kemungkinan terjadinya resiko itu menjadi nol. Contohnya kayak perusahaan farmasi itu akan menghentikan pengembangan obat karena efek samping dari obat tersebut itu terlalu berbahaya. Terus yang kedua yaitu dengan mengurangi resiko. Nah, mengurangi resiko ini yaitu strategi untuk mengurangi tingkat resiko, bukan menghilangkannya. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk menurunkan resiko ke tingkat yang masih dapat diterima oleh organisasi atau lebih optimal. Nah, hal tersebut itu dilakukan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan mengurangi dampak jika resiko tersebut itu terjadi. Terus selanjutnya terkait dengan mentransfer resiko atau risk sharing. Nah, strategi ini tuh dengan cara memindahkan dampak finansial dari risiko kepada pihak lain. Jadi biasanya organisasi perusahaan itu harus membayar sejumlah biaya supaya pihak yang lain itu bersedia dalam menanggung risiko tersebut. Nah, untuk cara yang umum digunakan untuk mentransfer risiko itu adalah asuransi, yang dimana cara kerja dari asuransi sendiri itu adalah dengan perusahaan itu membayar premi. Nah, jika terjadi kerugian, maka perusahaan asuransi itu akan memberikan kompensasi. Contohnya risiko yang sering diasuransikan itu contohnya seperti kebakaran, banjir, kecelakaan, tuntutan, dan hukum. Terus yang kedua, kontrak dan perjanjian, yang dimana risiko ini dapat dipindahkan melalui perjanjian kontrak. Terus yang ketiga, atau hedging atau lindung nilai, yang dimana digunakan dalam manajemen risiko keuangan. Contohnya, maskapai itu akan membeli kontrak futures minyak untuk mengunci harga bahan bakar supaya tidak terkena kenaikan harga di masa depan. Terus selanjutnya terkait dengan outsourcing atau alih daya. Jadi perusahaan ini akan menyerahkan sebagian fungsi bisnis itu kepada pihak ketiga. Contohnya kepada pengelolaan IT, logistik, layanan pelanggan. Nah, dengan begitu, resiko operasional itu juga ikut berpindah kepada penyedia jasa tersebut. Oke, baik, selanjutnya terkait dengan strategi penanganan risiko. Jadi strategi penanganan risiko ini itu, jadi setelah organisasi itu mengidentifikasi dan menilai sebuah risiko, nah langkah selanjutnya itu yang dilakukan organisasi adalah dengan memilih sebuah strategi untuk menangani risiko tersebut. Nah, secara umum di strategi ini itu dibagi menjadi 3 strategi utama. Yang pertama adalah dengan melakukan strategi penghindaran risiko atau risk avoidance, yang dimana organisasi ini itu sepenuhnya menjauhi sumber risiko. Nah, sehingga kemungkinan terjadinya risiko itu menjadi nol. Nah, contohnya seperti kayak perusahaan farmasi itu menghentikan pengembangan obat karena efek sampingnya yang terlalu berbahaya. Terus yang kedua, strategi pengurangan atau mitigasi risiko, yang dimana strategi ini itu untuk mengurangi tingkat risiko, bukan menghilangkan risiko sepenuhnya. Nah, tujuan dari strategi ini tuh adalah untuk menurunkan risiko ke tingkat yang masih dapat diterima oleh organisasi atau ke tingkat yang lebih optimal. Nah, hal tersebut itu dilakukan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan mengurangi dampak jika resiko tersebut itu terjadi. Terus yang terakhir itu strategi transfer resiko, yang dimana strategi ini tuh dengan cara memindahkan dampak finansial dari resiko kepada pihak lain. Nah, biasanya organisasi ini itu harus membayar sejumlah biaya supaya pihak lain ini bersedia dalam menanggung resiko tersebut. Cara yang umum biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan itu adalah dengan asuransi. Nah, cara kerja dari asuransi sendiri itu adalah, jadi perusahaan itu akan membayarkan premi. Nah, jika terjadi kerugian, maka perusahaan asuransi itu akan memberikan kompensasi. Nah, contoh risiko yang sering diasuransikan itu contohnya adalah kayak kebakaran di sebuah perusahaan, atau terjadi kecelakaan, banjir, tuntutan dan hukum. Terus yang kedua itu
Cara untuk mentransfer resiko itu adalah kontrak dan perjanjian. Jadi resiko ini dapat dipindahkan melalui perjanjian kontrak. Terus yang ketiga ada hedging lindung nilai yang dimana digunakan dalam manajemen resiko keuangan. Nah, contohnya dalam maskapai ini membeli kontrak futures minyak untuk menguji harga bahan bakar agar tidak terkena kenaikan harga di masa depan. Terus yang terakhir ada outsourcing atau alidaya, yang dimana perusahaan ini akan menyerahkan sebagian fungsi bisnis kepada pihak ketiga. Contohnya pengelolaan IT, logistik, layanan pelanggan. Nah, dengan begitu resiko operasional itu juga dapat ikut berpindah kepada penyedia jasa tersebut. Baik, selanjutnya terkait dengan strategi penerimaan risiko atau risk acceptance. Jadi, organisasi itu secara sadar menerima risiko tersebut dan siap menanggung dampaknya jika risiko tersebut itu terjadi. Nah, jadi terdapat dua jenis penerimaan risiko. Yang pertama ada penerimaan pasif atau passive acceptance, yang dimana kondisi ketika organisasi itu menanggung risiko tanpa keputusan yang sadar. Nah, biasanya karena risikonya itu tidak diidentifikasi atau diabaikan. Nah, untuk contoh penyebab dari penerimaan pasif sendiri itu, yang pertama adalah proses identifikasi risiko yang tidak memadai, yang dimana penyebab ini tuh organisasi itu gagal dalam mengenali potensi resikonya. Terus yang kedua, budaya organisasi yang buruk, yang dimana di penyebab ini itu karyawan takut dalam melaporkan masalah atau resiko dalam perusahaan tersebut, yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, it won't happen to you syndrome, yang dimana manajemen ini terlalu optimis dan meremehkan sebuah resiko. Terus yang keempat, kurangnya sumber daya, yang dimana tidak ada staf atau anggaran untuk mengolah sebuah resiko. Terus selanjutnya terkait dengan penerimaan aktif. Jadi penerimaan aktif ini itu adalah keputusan yang disengaja dan berdasarkan analisis resiko yang matang. Jadi di penerimaan aktif ini tuh organisasi itu sudah memahami sifat resiko, kemungkinan terjadinya resiko, dan dampak yang mungkin akan muncul dari resiko tersebut. Jadi untuk beberapa alasan utama organisasi melakukan penerimaan aktif ini itu adalah, yang pertama ada analisis biaya dan manfaat. Jadi biaya pengendalian risiko itu kan lebih besar daripada kerugiannya. Nah, biasanya terjadi pada risiko yang probabilitasnya rendah tapi dampaknya yang kecil. Terus yang kedua, risiko itu tidak dapat dihindari atau ditransfer, yang dimana contohnya di krisis ekonomi perubahan regulasi. Terus yang ketiga, keputusan strategis. Jadi risiko ini tuh diterima karena berkaitan dengan peluang bisnis yang besar. Jadi contoh adanya inovasi produk baru dan investasi teknologi. Terus yang terakhir ada resiko residual, yang dimana setelah semua pengendalian itu dilakukan masih ada sisa resiko residual atau sisa-sisa resiko. Jadi jika resiko tersebut itu masih berada dalam risk appetite organisasi, maka resiko tersebut itu bisa diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Dalam mengelola resiko, kita bisa membayangkan seperti sistem keamanan yang berlapis. Nah, ada 3 jenis pengendalian yang bekerja secara berurutan. Yang bagian pertama itu ada pengendalian preventif. Ini itu merupakan lapisan pertahanan yang paling depan yang sifatnya itu untuk mencegah. Tujuannya itu agar masalah atau kesalahan itu tidak terjadi sejak awal. Contohnya itu seperti pemisahan tugas. Orang yang bertugas memesan barang itu tidak boleh merangkap sebagai orang yang mencatat pembelian. Kemudian ada otorisasi. Setiap pengeluaran di atas nominal tertentu itu harus mendapat persetujuan dari atasan. Yang ketiga itu ada keamanan fisik, yakni mengunci gudang penyimpanan atau menggunakan password untuk mengakses data penting. Kemudian ada pelatihan, memberikan pelatihan ke karyawan agar mereka itu paham prosedur yang benar sehingga risiko kesalahan itu bisa diminimalisirkan. Pengendalian kedua itu adalah pengendalian detektif. Lapisan ini tuh berfungsi untuk mendeteksi atau menumpukan kesalahan yang mungkin sudah terlanjur terjadi. Contohnya, seperti rekonsiliasi bank. Di setiap bulan kita mencocokkannya catatan keuangan perusahaan dengan laporan dari bank. Kemudian ada laporan pengecualian. Misalnya laporan yang menyorot piutang pelanggan yang sudah lewat jatuh tempo 30 hari. Ini bisa menjadi peringatan dini untuk segera ditagih. Kemudian ada
stock of them, yakni menghitung fisik barang di gudang secara berkala, lalu mencocokkannya dengan di catatan komputer. Kalau jumlahnya itu tidak sama dengan yang di komputer dan yang di gudang, maka ada masalah seperti kehilangan atau kesalahan pencatatan. Kemudian ada konfirmasi piutang. Mengirim surat ke pelanggan untuk meminta konfirmasi jumlah utang mereka dan memastikan catatan yang kita punya di perusahaan dengan catatan yang pelanggan miliki itu sama. Pengendalian ketiga itu pengendalian korektif. Lapisan terakhir ini bersifat untuk memperbaiki. Ketika masalah itu sudah ditemukan, langkah ini tuh diambil untuk membenahi, meminimalkan dampak, dan mencegah kejadian serupa terulang. Contohnya itu rencana kontingensi, yakni memiliki cadangan data jika sistem utama mengalami gangguan atau kerusakan. Yang kedua itu ada prosedur investigasi. Jika ditemukan indikasi kecurangan, dapat segera dilakukan penyelidikan dan pemberian saksi yang tegas. Kemudian ada kebijakan penghapusan piutang. Memiliki prosedur baku untuk menghapus utang yang memang sudah tidak bisa ditagih. Lebih penting lagi menganalisis kenapa piutang itu bisa macet, apakah karena proses persetujuan kreditnya yang keliru. Kalau iya, maka memperbaiki prosesnya. Selanjutnya adalah cost of risk control. Di slide ini tuh diajarkan satu prinsip dasar yang sangat penting. Jangan menghabiskan biaya yang lebih besar untuk mengembangkan sesuatu daripada nilai dari sesuatu yang diamankan itu sendiri. Nah, sederhananya itu kita harus menghitung dulu untung ruginya. Nah, apa saja biaya yang harus dihitung? Biaya itu tidak selalu berupa biaya langsung, bisa juga dengan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsungnya itu misalnya seperti uang untuk membeli software keamanan baru, menggaji tim keamanan, ataupun membayar konsultan. Nah, biaya tidak langsungnya itu misalnya proses kerja lebih lambat dan ruwet karena harus minta tanda tangan ke banyak orang, atau karyawan itu jadi malas karena prosedurnya itu terlalu rumit. Nah, ini pun juga termasuk dalam bentuk kerugian. Agar tidak poros, pengendalian itu harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama itu relevan. Aturan yang dibuat itu harus tepat sasaran, jangan sampai bikin aturan baru yang ribet untuk mengatasi masalah yang sebenarnya tidak terlalu beresiko. Contoh, jika resikonya adalah orang yang bisa memesan barang tanpa izin, maka aturan yang relevan itu mewajibkan persetujuan atasan, bukan malah mengganti seluruh sistem komputer. Kemudian syarat yang kedua itu proporsional. Sebesar apa sih usaha pengamanan harus sebanding dengan seberapa besar dengan resikonya. Untuk resiko yang kecil, misalnya resiko kehilangan uang 100.000 setahun, aturan itu cukup sederhana atau mungkin tidak perlu aturan sama sekali. Lebih baik diterima resikonya saja. Untuk resiko yang besar, misalnya resiko yang kehilangan 10 miliar setahun, nah kita butuh aturan yang berlapis dan sistem yang canggih dan pengawasan yang ketat, meskipun biayanya itu mahal. Nah, kesimpulannya, untuk resiko yang kecil, kadang strategi menerima risiko itu justru yang relevan daripada repot dan keluar biaya besar untuk mengendalikannya. Lebih baik kita terima saja bahwa risiko itu bisa terjadi dan siap-siap dengan konsekuensinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arsitektur, strategi, dan protokol. RASP atau arsitektur, strategi, dan protokol risiko merupakan kerangka kerja yang digunakan organisasi untuk mengelola risiko secara terstruktur. Nah, komponen utamanya adalah kebijakan manajemen risiko yang menjelaskan strategi, peran, tanggung jawab, serta prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan risiko. Dalam RASP terdapat 3 komponen utama. Arsitektur risiko menjelaskan struktur organisasi dan jalur komunikasi dalam pelaporan risiko. Strategi risiko menjelaskan tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam mengelola risiko. Sedangkan protokol risiko berisi sistem, standar, dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan strategi tersebut. Nah, untuk mendukung pelaksanaannya, organisasi itu juga menyusun berbagai dokumentasi manajemen risiko seperti catatan administrasi risiko, rencana tanggapan risiko, laporan kejadian, serta laporan pemantauan kinerja risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan risk arsitektur. Arsitektur risiko menjelaskan bagaimana struktur organisasi mengatur proses pengelolaan risiko. Nah, dalam hal ini, arsitektur risiko itu menentukan jalur komunikasi untuk melaporkan masalah atau peristiwa risiko, serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko tertentu dalam organisasi.
Nah, agar manajemen risiko dapat berjalan dengan baik, perlu ada pengembangan tanggung jawab yang jelas. Tanggung jawab tersebut meliputi pengembangan strategi dan standar risiko, penetapan standar serta prosedur yang telah disepakati, dan melakukan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Nah, selain arsitektur risiko juga harus memastikan adanya prosedur eksalasi risiko, yaitu proses pelaporan jika terjadi masalah yang lebih serius. Di dalamnya juga termasuk mekanisme whistleblowing yang memungkinkan seseorang melaporkan pelanggaran atau penyimpangan secara aman. Selanjutnya yaitu risk management strategi, di mana risk management strategi atau strategi manajemen risiko merupakan landasan utama yang menentukan bagaimana organisasi menghadapi dan mengelola ketidakpastian dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam kerangka risk arsitektur strategi and protocols atau RASP yang sudah dijelaskan sebelumnya, strategi ini biasanya dituangkan dalam pernyataan kebijakan manajemen risiko yang menjadi bagian dari manual manajemen risiko organisasi. Nah, pernyataan tersebut tidak hanya berisi prosedur, tetapi juga mencerminkan komitmen organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengembangannya, strategi manajemen risiko harus mencakup beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, manajemen risiko harus terintegrasi dengan 4 pilar organisasi, yaitu strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan. Di mana manajemen risiko tidak boleh dipandang sebagai aktivitas terpisah, melainkan satu kesatuan, dan juga harus menjadi dasar dalam mengevaluasi setiap rencana atau inisiatif baru dalam organisasi. Lalu yang kedua, penetapan selera risiko atau risk appetite yang didasarkan pada 3 pilar, peluang investasi, penerimaan kontrol, dan toleransi bahaya. Lalu juga selera risiko harus berada dalam batas kapasitas risiko, yaitu risk capacity organisasi, yaitu tingkat risiko maksimum yang dapat ditanggung tanpa mengancam kelangsungan hidup. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko harus memastikan bahwa tingkat risiko yang diambil tetap berada dalam batas kapasitas risiko organisasi. Lalu yang terakhir, penetapan tujuan dan tingkat kematangan risiko yang ingin dicapai. Di situ apakah sekedar kepatuhan atau menjadikan manajemen risiko sebagai alat pendukung bisnis. Dengan kata lain, organisasi harus menentukan apakah manajemen risiko hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi atau memang benar-benar akan digunakan sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya yaitu risk management protocols. Nah, kalau risk management strategi menjelaskan mengenai tujuan dan arah manajemen risiko, maka risk management protokol ini menjelaskan mengenai metode atau cara untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, protokol manajemen risiko itu mendefinisikan metode implementasi strategi melalui sistem, standar, dan prosedur tertulis. Nah, secara umum, protokol ini mencakup 5 area utama, yaitu yang pertama, prosedur penilaian risiko. Nah, prosedur penilaian risiko ini meliputi proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Yang kedua, ada tujuan pengendalian risiko yang menetapkan standar yang harus dipenuhi seperti standar kesehatan, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta manajemen risiko kontrak. Lalu yang ketiga, penguatan sumber daya risiko, yaitu bagaimana organisasi mengalokasikan sumber daya untuk mengelola risiko termasuk program asuransi, pendanaan risiko, dan sebagainya. Keempat, persyaratan perencanaan tanggap yang menjelaskan prosedur yang harus dilakukan ketika risiko benar terjadi, misalnya rencana pemulihan bencana atau pengelolaan klaim kerugian. Lalu yang kelima, sistem jaminan risiko yang bertujuan memastikan bahwa sistem manajemen risiko berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeliharaan risk register, rapat komite manajemen risiko, serta laporan audit dan evaluasi berkala. Seluruh protokol tersebut biasanya dikompilasi dalam manual manajemen risiko yang menjadi referensi utama bagi organisasi dalam menjalankan manajemen risiko. Nah, yang selanjutnya ada risk management manual. Jadi dalam praktiknya suatu organisasi itu biasanya memiliki sebuah pedoman yang disebut risk management manual. Nah, dokumen ini itu memuat kebijakan, tanggung jawab, prosedur, serta panduan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di dalam organisasi. Pedoman tersebut ini menjadi acuan utama dalam menjalankan proses pengelolaan risiko secara sistematif. Nah, komponen utama protokol manajemen risiko yang pertama itu ada risk assessment procedure yang berisi
tahapan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua itu ada risk control objective. Bagian ini itu menjelaskan tujuan dari pengendalian risiko yang diterapkan oleh organisasi. Yang ketiga itu ada risk resource arrangement. Bagian ini itu berisi tentang penyediaan dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan manajemen risiko. Yang keempat itu ada reaction planning recruitment. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil apabila suatu risiko benar-benar terjadi. Yang terakhir ada risk assurance system. Bagian ini itu berisi memastikan bahwa secara menyeluruh proses manajemen risiko berjalan dengan efektif. Struktur tanggung jawab risiko. Manajemen risiko ini melibatkan berbagai pihak dalam organisasi seperti Dewan Direksi, Komite Manajemen Risiko, Risk Manager, dan auditor internal. Kerjasama antara manajemen risiko dan auditor internal ini penting untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan secara efektif. Selanjutnya ada risk management documentation. Jadi organisasi perlu membuat dokumen manajemen risiko seperti pedoman, protokol, dan kebijakan. Dokumen ini membantu menetapkan prosedur manajemen risiko, menentukan prioritas risiko, mengatur strategi dan protokol risiko. Dokumen biasanya memuat struktur manajemen risiko organisasi, tanggung jawab manajer dalam pengendalian risiko. Selanjutnya ada isi utama risk guidelines. Jadi pedoman manajemen risiko biasanya mencakup prosedur keuangan dan otorisasi, pengaturan asuransi, tanggung jawab kontrol manajer, manajemen risiko proyek, pelaporan dan investigasi insiden, perencanaan reaksi terhadap kejadian, tujuan dan tanggung jawab kontrol risiko fisik. Tujuan pedoman ini adalah membantu manajer memahami dan mengelola risiko dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pentingnya pencatatan atau importance of record. Jadi pencatatan yang baik itu memberikan manfaat untuk menghemat waktu mencari informasi, memudahkan berbagi informasi, mengurangi duplikasi data, menentukan lama penyimpanan dokumen, membantu proses hukum, mendukung risk management dan business continue. Secara umum, record management meningkatkan kontrol terhadap informasi organisasi. Selanjutnya ada risk register. Risk register ini adalah rumah untuk mencatat risiko yang ada, kontrol yang digunakan, rencana tindakan tambahan. Risk register harus dinamis, bukan dokumen statis. Jadi digunakan untuk memantau risiko, merencanakan perbaikan, dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada event reporting and risk improvement. Jadi dokumentasi ini juga mencakup laporan kejadian, investigasi insiden, analisis kinerja operasional, rekomendasi perbaikan risiko. Tujuannya itu untuk mengurangi kelemahan kontrol dan mencegah kerugian besar di masa depan. Yang terakhir ada risk performance dan certification. Jadi organisasi perlu membuat laporan kinerja risiko kepada stakeholder. Jadi evaluasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga seperti auditor eksternal. Manajemen memonitor tingkat kerugian, exposure risiko, batas toleransi risiko organisasi. Saya akan menjelaskan kasus pembangunan jalan tol layang Jakarta Cikampek. Kasus itu menunjukkan kegagalan dalam penerapan manajemen risiko pada proyek strategis nasional. Investigasi menemukan adanya pengurangan volume pekerjaan struktur serta penurunan kualitas beton di bawah standar SNI. Akibatnya, jalan tol tidak aman dilalui kendaraan berat seperti truk tronton dan trailer. Penyimpangan ini menyebabkan kerugian negara sekitar 510 miliar dan meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh lemahnya arsitektur manajemen risiko, pengawasan yang tidak efektif, serta rendahnya integritas dalam pelaksanaan proyek. Solusinya itu untuk mencegah kejadian serupa perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, memperkuat arsitektur manajemen risiko dengan membentuk unit pengawas independen yang terpisah dari tim pelaksana proyek dan memiliki kewenangan melakukan audit mutu serta menghentikan pekerjaan jika ditemukan penyimpangan. Yang kedua, itu menerapkan strategi penerapan risiko melalui pengujian kekuatan struktur oleh tim ahli independen serta penerapan sanksi tegas dalam kontrak bagi kontraktor yang melanggar standar kualitas. Yang ketiga, itu meningkatkan dokumentasi dan transparansi proyek melalui sistem pencatatan digital yang membantu setiap tahapan pekerjaan dan memastikan setiap perubahan spesifikasi disetujui secara resmi oleh pihak terkait. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman pada saat presentasi di kelas.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.